situasi dan kondisi di Solo. Bagaimana partisipasi masyarakat keturunan Tionghoa dalam bersosialisasi dengan masyarakat lain di luar keturunan Tionghoa? Kalau di Solo sendiri, sejarawan di Solo selalu bilang bahwa Solo ini kota sumbu pendek, barometer politik, di mana setiap siklus tertentu selalu terjadi kerusuhan. Tergantung bagaimana kita sebagai orang Solo mau menyikapi itu. Kami sekarang sudah sempat membuat yang namanya Solo Bersama Selamanya, Mas Ani. Ini bukan sebuah organisasi kebersamaan, terdiri dari 4 organisasi keturunan Tionghoa yang ada di Solo, dari berbagai organisasi sosial kemasyarakatan, kemudian organisasi profesi, organisasi hobi, dan beberapa pengajian. Ini semua sekitar 40 organisasi bergabung apabila dibutuhkan oleh masyarakat Solo. Udah jalan berapa lama ini? Ini kami hanya insidentil. Jadi termasuk kemarin pada waktu Merapi, kami bisa membina sebuah desa yang namanya Lencoh di Boyolali. Awalnya kami membantu evakuasi, kemudian kami membantu di bidang kesehatan, kemudian dapur umum, yang akhirnya kami terpanggil pada saat salah satu warga kami berikan sembako pada waktu mereka pulang kembali ke desanya, karena di desanya tentunya belum bisa beli sembako dan belum ada yang untuk beli. Mereka bilang, "Pak, kami tidak kepingin dibantu seperti ini. Kami ini dulunya adalah petani yang cukup untuk kehidupan kami. Tapi karena apa yang kami tanam sekarang hancur kena abu, dan kami tidak punya modal untuk beli bibit itu. Inilah yang membuat kami dari semua organisasi yang tergabung ini ikut ambil bagian, kami menggalang dana, dan sampai saat ini mereka sudah hampir panen kembali." Baik, sebelum saya tanyakan apa yang membuat Anda bahagia dengan semua apa yang Anda lakukan, saya kembali ke Ibu Natalia Subagio lagi ya. Apa sikap yang terbaik yang perlu kita lakukan menghadapi stereotip terhadap etnis Tionghoa? Kita harus bisa membuka wawasan kita, dan yang penting kita jujur. Kita jujur melihat situasi di lingkungan kita, dan kita menerima sesama kita sebagaimana adanya mereka. Peran pemerintah dalam hal ini adalah untuk menjamin agar warga negara kita semua itu memang seperti yang Esther katakan itu diberlakukan setara. Tapi ini perjuangan yang perlu niat baik semua pihak. Kita tidak bisa hanya mengandalkan pemerintah. Ini kita masing-masing harus berperan. Tapi memang memerlukan kearifan dan juga kesadaran akan jati diri kita sendiri. Karena bangsa kita kan memang bangsa yang sangat plural. Kita masyarakat yang sangat diverse, terdiri dari aneka macam suku, dan peran masyarakat Tionghoa di dalam sejarah perjalanan bangsa kita kan sudah lama sekali. Hubungan kita dengan Cina sudah begitu lama, berabad-abad. Tapi ada satu hal yang menjadi suatu keprihatinan saya, yaitu banyaknya muncul kelompok-kelompok berdasarkan marga, berdasarkan kampung halaman di Tiongkok. Nah, itu harus, menurut saya itu harus hati-hati, karena walaupun mungkin maksudnya baik bahwa ini tergabung karena kesamaan asal-usul, itu bisa dipersepsikan oleh masyarakat sebagai suatu eksklusivisme baru. Jadi saya sangat menghargai kegiatan sosialnya Pak Martono, karena Pak Martono itu selain juga ada kelompok marganya, tetapi juga aktif di organisasi-organisasi sosial yang tidak berdasarkan marga. Aktif di Lions, itu kan juga organisasi yang terbuka, kerjasama dengan Rotary International, apalagi PMI. Jadi memang dengan adanya reformasi ini dan dengan adanya penghapusan dari semua undang-undang yang diskriminatif, muncul kesadaran atau orang keturunan Tionghoa tiba-tiba berhadapan dengan kenyataan baru di mana mereka bisa mengungkapkan identitas mereka, terpaksa untuk menyatakan dirinya mereka sebagai Cina. Mungkin Pak Martono lama sekali merasa dirinya Wong Solo, ya toh nggak ada apa-apa. Memang walaupun ada kemajuan yang lebih baik, tapi kita juga harus bersikap
bersikap arif. Jadi kita saya optimistis. Pak Martono, kalau boleh tanya, tadi kan kegiatan kemanusiaan adalah pilihan Anda. Lalu apa yang membuat Anda bahagia dalam kegiatan ini? Ya, jadi terus terang di luar sana Mas Adi, masyarakat kita, saudara kita ini masih banyak yang sangat-sangat membutuhkan. Kami yang terakhir buat program dompet kemanusiaan, kami sudah menangani 70 pasien. Dan ini tentunya tidak bisa dikerjakan oleh 1-2 orang. Butuh, kalau orang Jawa bilang disengkuyung, butuh gotong royong. Karena kami melihat jiwa sosial dan gotong royong bangsa ini sangat luar biasa. Cuman mungkin arahnya kadang-kadang berbeda. Tapi tentunya kalau kita satukan kembali arah kita untuk membantu saudara kita yang membutuhkan, itu sangat luar biasa. Jadi sebetulnya baik dan jelek itu adalah manusianya, Mas. Tionghoa yang jelek juga ada, yang baik juga tidak kurang. Tapi tentunya ini juga butuh komunikasi yang semakin hari semakin baik. Mereka bilang, kenapa sih Pak orang-orang Tionghoa ini kok semuanya maunya nyumbang uang, maunya apa? Saya bilang kebersamaan ini bukan seragam. Kalau kebersamaan ini berbeda tapi bisa bersama-sama seperti Bhinneka Tunggal Ika. Kalau kita bangun gapura, semua cuma nyumbang juga nggak jadi. Kalau semua hanya tukang batunya mana bisa jadi gitu kan. Ya inilah butuhnya namanya kebersamaan yang sangat indah ini. Baik, ya. Terakhir imbauan Anda, kalau masih ada juga etnis Tionghoa yang merasa eksklusif, merasa bahwa dia berbeda dengan etnis lain? Memang terus terang kami terdiskriminasi cukup lama, sehingga kami semua hanya di bidang bisnis. Sampai kesenian budaya pernah dilarang, padahal sekarang pemain barongsai juga tidak Tionghoa semua. Kebetulan barongsai pertama setelah 30 tahun ditidurkan adalah di Solo, waktu deklarasi salah satu partai di Solo. Jadi himbauan saya, jadilah Tionghoa Indonesia yang bangga menjadi Tionghoa Indonesia. Oke, Pak Martono, terima kasih banyak ya sudah hadir di acara KKND. Di ujung acara ini seperti biasa saya akan membagikan satu buku bagus yang tadi sudah kita bahas. Judulnya Mereka Bilang Aku China. Jalan Mendaki Menjadi Bagian Bangsa, dan saya akan bagikan satu-satu untuk Anda di sini. Bagi Anda yang berada di rumah, jangan khawatir karena Anda bisa mendapatkan buku ini melalui website kickandi.com dan itu gratis. Semoga perbincangan kita pada kesempatan ini berguna bagi Anda semua. Sampai jumpa.